kita mulai aja ya pertemuan kita di malam ini gitu. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Novitriani. Di sini saya bukan sebagai orang hebat atau apapun itu gitu. Di sini saya bukan seorang speaker gitu, tapi di sini kita sama-sama tumbuh dan berkembang gitu kan ya, sama seperti judul dari pertemuan kita pada malam ini yaitu tumbang gitu kan ya, tumbuh dan berkembang. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, memberikan diri kita tuh untuk bisa menjadikan diri kita tuh lebih baik lagi gitu. Tentunya yaitu gitu tujuan utama kita itu tumbuh dan berkembang gitu kan ya. Oke. Nah, di pertemuan pada malam ini itu kita bakalan membahas mengenal hal-hal yang sederhana gitu. Sebelumnya ikuti sesi sing pada malam ini. Nah, tentunya gitu kan kita pada malam ini tuh bakalan mengupas gitu ya, seperti apa sih diri kita gitu. Kita kenalan yuk sama diri kita. Nah, sebelum kenalan sama orang lain juga kita harus bisa kenal dulu kan gitu sama diri kita gitu. Kita ke mandala diri dulu ya. Nah, mandala diri itu apa sih gitu? Mandala diri itu merupakan konsep diri kita gitu ya, dimana kita tuh mengkonsepkan diri kita gitu. Kita tuh seperti apa? Simbol diri kita tuh apa sih gitu? Kalau misalkan saya ya, contohnya gitu, simbol diri saya itu matahari. Nah, kita tuh harus bisa memfilosofikan gitu ya dari matahari tersebut gitu. Maklum teman-teman, saya semangat banget gitu ya malam ini karena pertemuan pertama kita gitu kan ya. Nah, di mandala diri kita itu gitu kita menyimbolkan diri kita gitu dengan sebuah simbol. Nah, salah satunya itu tadi saya gitu, matahari. Kenapa matahari? Karena saya itu memfilosofikan matahari itu sebagai sebuah simbol yang memberikan semangat gitu kan ya, menjadi penerang gitu kan ya, terus cahaya yang dinanti-nanti oleh orang lain. Saya juga ingin seperti itu gitu. Saya ingin memberikan kehangatan kepada siapapun gitu. Saya ingin menjadi support system siapapun gitu. Nah, salah satunya itulah gitu ya contohnya. Terus di mandala diri itu kita ada yang namanya gambaran diri kita gitu. Masa lalu kita itu seperti apa, masa kita di masa kini hal-hal yang terjadi pada masa kini terhadap diri kita itu seperti apa, terus masa depan kita tuh ingin seperti apa. Misalnya dulu itu aku udah ikut olimpiade misalnya, itu kita digambarin nih di simbol diri kita itu gitu di bagian masa lalu gitu. Terus di masa sekarang nih gitu kita misalnya atau bekerja itu digambarin di mandala diri kita di bagian masa kini gitu. Terus di masa depannya nih misalnya 5 tahun yang akan datang kita tuh ingin seperti apa, terus juga apa saja hal-hal yang ingin kita capai gitu ya. Nah, itu di mandala diri. Ini nanti teman-teman bisa searching ya gitu di Google gitu, bentuk mandala diri itu seperti apa gitu, karena kebetulan yang punya saya itu ada di rumah orang tua saya gitu ya. Oke, nah terus gitu gimana gitu caranya untuk bisa lebih jauh mengenal diri kita gitu selain dari mandala diri, karena kan kalau mandala diri itu lebih ke gambaran umumnya gitu, tapi gimana sih gitu kita tuh bisa lebih tahu gitu diri kita jauh dari apa yang kita kenal apa yang kita lihat gitu. Misalkan kita ABCD tapi kan belum tentu gitu. Nah, jadi kita kenal dulu nih itu sama diri kita. Yang pertama itu siapa itu gitu ya, menunjukkan bahwa kita itu siapa sih gitu kan. Kita itu dilahirkan oleh siapa, kita itu terlahir dari keluarga yang berlatar belakang seperti apa, terus juga kita tuh diciptakan oleh siapa gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh kayak membuat kita tuh lebih tahu gitu asal kita tuh seperti apa gitu. Terus juga kita juga tahu gitu latar belakang diri kita tuh kayak gimana. Nah, itu tuh salah satu hal yang emang perlu untuk kita ketahui gitu. Maksudnya
kita tuh paham gitu, oh dari kita tuh dari keluarga seperti ini segala macam gitu. Itu merupakan salah satu proses pengenalan diri kita. Terus ada yang seperti apa, oke ini PPT-nya ya, yang seperti apa. Nah di seperti apa tuh kita harus bisa mengetahui itu seperti apa kekurangan diri kita, seperti apa kelebihan diri kita. Karena dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita gitu, kita bisa jauh lebih mengenal diri kita gitu. Kita akan jauh lebih menghargai diri kita. Kita akan terus gitu ya bisa menyesuaikan dengan orang lain gitu. Misalnya gitu, ketika orang lain tuh punya kelebihan di bidang A misalnya, tapi kita nggak bisa di bidang A itu, tapi kita bisa melengkapi dengan kelebihan yang kita miliki gitu. Kita bisa, terus kekurangan kita juga bisa kita lengkapi dengan kelebihan kita. Orang lain punya kekurangan, bisa kita lengkapi dengan kelebihan kita. Nah itu dia gitu, kita harus bisa tahu gitu seperti apa sih gitu ya kekurangan dan kelebihan diri kita, seperti apa sih gitu karakter kita itu. Nah dari hal-hal ini gitu, ketika kita mengetahui karakter diri kita, ketika kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, kita akan jauh lebih memahami orang lain juga gitu. Kita bisa memahami orang lain gitu. Jadi nggak memaksakan orang lain untuk bisa A, B, C, D gitu, enggak gitu. Karena kita juga tahu bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah hal itu gitu terpacu gitu oleh pemahaman kita terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Jadi sejauh mana diri kita itu paham gitu ya sama kekurangan dan kelebihan diri kita. Nah terus gitu apa sih gitu di sini tuh apa sih gitu kan ya tujuan hidup kita, terus juga apa yang sebetulnya kita perjuangkan gitu, apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju selama ini, apa yang membuat kita tuh bertahan hidup sampai saat ini gitu. Itu pasti akan terjawab gitu. Kadang kita juga bingung, saya aja gitu ya, kayak apa sih gitu tujuan hidup saya tuh gitu. Kok bisa-bisanya sih saya tuh pengen kok bisa-bisanya sih saya tuh semangatnya tuh kayak gini gitu. Sebenarnya gitu tujuan dari saya ikut ini tuh apa aja sih gitu. Kadang saya juga suka bingung gitu. Tapi dengan hal-hal itu gitu kita bisa jadi lebih tahu gitu. Hidup kita tuh bisa lebih terproses lagi gitu. Tersistematis gitu ya, tersusun, terskema lah gitu kan ya. Jadi enggak hidup kita tuh cuman flat doang gitu, enggak gitu. Tersusun gitu, tertata gitu, bahwa hidup kita tuh gini gitu kan ya. Nah itu gitu, apa sih tujuan hidup kita. Misalnya ketika teman-teman pengen jadi seorang public speaker gitu, nah itu gitu, oh berarti tujuan kita tuh pengen ini. Terus juga di sini nih bagaimana sih caranya untuk kita tuh menjadi sosok yang kita inginkan gitu. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menggapai berbagai hal yang kita tuju. Bagaimana sih cara agar misalnya kita tuh bisa sama kayak orang lain gitu. Nah dari keempat hal ini gitu ya sangat berkaitan erat gitu. Misalnya siapa sih saya gitu, saya tuh seorang perempuan gitu, misalnya dari desa. Terus seperti apa sih karakter saya gitu, karakter saya tuh punya semangat yang tinggi gitu. Terus juga karakter saya pemberani misalnya gitu kan ya. Terus apa tujuan saya gitu, tujuan saya ya saya ingin mencari ridho Allah misalnya gitu ya. Saya ingin menjadi seorang presiden misalnya. Terus gimana sih caranya biar kita tuh jadi presiden misalnya gitu kan. Nah dari hal-hal itu tuh kita bisa jauh lebih mengetahui diri kita gitu. Kita bisa mengenal diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, potensi kita gitu. Tujuan hidup kita tuh apa gitu, itu akan terstruktur gitu. Dengan hal-hal itu kita akan lebih terstruktur. Jadi saya suka bingung gitu ya saya juga ngalamin gitu. Bisa-bisanya gitu dulu tuh saya nggak sadar gitu ya tentang hal ini gitu. Kadang kayak kita tuh kalau gak bisa sesuatu hal tuh memaksakan untuk selalu bisa gitu.
terus ngerasa insecure gitu kalau misalkan kita nggak bisa A terus si orang lain tuh bisa gitu. Kadang kita insecure gitu ya, nggak percaya diri. Tapi dengan hal-hal ini tuh kayak oh iya gitu, bahwa setiap manusia itu punya potensinya masing-masing. eh, Setiap manusia itu punya jalan kehidupannya masing-masing, dan gak semua orang itu bisa menjadi seperti orang lain gitu. Jadi pastinya punya jalan masing-masing gitu untuk menjalani kehidupannya gitu. Nah, oke, next slide ya. Oke, ini jaringannya. Nah, apa sih gitu kan ya yang membuat diri kita itu resah gitu terhadap diri sendiri gitu. Teman-teman di sini sering nggak sih ngerasa resah gitu? Apa sih gitu hidup kita tuh kayak gimana sih? Banyak nggak sih yang selalu berpikiran kayak gitu? Oke, bentar. Suara saya jelas ya? Aku ini nggak jelas nih. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman di sini gitu, ada gak sih hal yang bikin teman-teman tuh resah gitu sama diri teman-teman sendiri? Kayaknya nggak pernah ya. Keren banget nih. Oke, biasanya gitu ya. Ya, Kak Elsa, maaf jaringannya. Boleh diulangi lagi? Oh gitu, oke boleh. Boleh nih Kang Hilmi sharing nih apa aja yang bikin Kang Hilmi tuh ngerasa resah gitu. Apa ya? Kalau menurut aku sih ketika ditempatkan pada satu masa atau waktu gitu, tuntutan untuk menjadi pribadi yang sudah ditentukan oleh orang lain, yang artinya udah di setting gitu. Kayak misal aku masuk ke dalam satu circle di mana aku harus intinya harus bisa menyesuaikan diri, tapi dalam artian lain tidak menjadi diri aku sendiri, Kak. Jadi tidak menjadi diri aku sendiri, dan itu bikin aku pribadi menjadi resah sih, karena nggak bisa menjadi diri aku pribadi gitu, diri aku sendiri gitu. Jadi itu hal seperti itu yang kadang-kadang aku resahkan dan juga aku sayangkan gitu. Tapi itu kan karena tuntutan gitu ya, jadi aku juga gak bisa gimana-gimana gitu. Oke, berarti lebih ke lingkungan ya gitu. Kita nggak bisa mengekspresikan diri kita gitu. Nah, itu juga emang sih gitu salah satu hal yang rentan banget gitu ya terjadi di usia-usia remaja gitu. Karena emang mengutamakan teman dulu gitu daripada kesehatan mental kita. Padahal gitu, yang lebih penting itu diri kita loh gitu. Orang lain mau diperjuangkan seberat apapun gitu, sehebat apapun perjuangan kita gitu untuk orang lain, tetap aja gitu diri kita itu yang lebih penting gitu. Percuma aja kan gitu ketika kita berjuang gitu ya, kita pura-pura bahagia gitu bersama mereka, tapi diri kita tuh nggak bahagia gitu sebenarnya. Nah, mungkin nanti ya gitu bisa dikurangi gitu circle yang kayak gitu. Banyak kok gitu orang-orang yang bisa nerima kita apa adanya gitu. Terus banyak kok gitu lingkungan-lingkungan yang bisa membuat diri kita tuh lebih berkembang lagi gitu, bisa lebih tumbuh lagi gitu. Nah, terus itu sih ya kalau kata guru, kalau kata dosen psikologi aku gitu ya, resah itu hal yang wajar gitu, tapi semuanya balik lagi ke diri kita, bagaimana diri kita itu bisa mengolah rasa resah itu gitu menjadi hal yang lebih baik lagi, itu menjadi hal yang menjadikan diri kita tuh jauh lebih baik lagi. Dan tentunya gitu, dengan adanya rasa resah itu kita juga bisa dengan resah gitu ya, kita tuh bisa lebih mengenal diri kita. Oh ternyata emang karakter kita tuh seperti
ini kita tuh nggak cocok dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi kita tuh bisa lebih membaca lagi gitu ya diri kita dan orang lain gitu, bisa lebih menyinkronkan gitu ya diri kita dengan orang lain dan lain sebagainya. Keren ih Kang Hilmi, semangat terus ya gitu. Semoga mendapatkan teman-teman yang jauh lebih baik gitu, circle pertemanan yang jauh lebih baik gitu kan ya. Oke nih, gimana caranya mengatasi lingkungan yang tidak sportif dengan minat dan bakat kita? Dari oke, caranya ya, cara mengatasi lingkungan gitu. Kalau dengan minat dan bakat kita gitu, tentunya kita harus bisa semaksimal mungkin gitu memanfaatkan potensi yang kita miliki gitu dan diaplikasikan di lingkungan yang seperti itu gitu. Misalnya gitu ketika kita tidak kita berada di lingkungan yang tidak sportif gitu, terus sedangkan gitu kita tuh punya minat dan bakat gitu, bisa aja gitu kita memanfaatkan minat dan bakat kita gitu di lingkungan tersebut gitu untuk menjadikan diri kita tuh lebih berekspresi gitu. Misalnya ya lingkungan kita tuh mereka tuh kayak ngapain sih gitu ikutan pelatihan, ngapain sih ikutan itu segala macam gitu. Kita tuh kayak di judgment abis-abisan hanya karena kita tuh menyibukkan diri untuk menjadikan diri kita tuh tumbuh dan berkembang gitu. Kita mah santai aja gitu dengan minat dan bakat yang kita miliki, kita buktikan gitu bahwa kita itu luar biasa loh gitu. Pencapaian kita selama ini tuh udah keren gitu. Kita buktikan dengan minat dan bakat kita gitu. Misalnya saya di acting nih gitu. Saya ikutan berbagai hal yang berkaitan dengan acting. Terus saya tunjukkan kepada mereka gitu bahwa seburuk perlakuan apapun kalian gitu terhadap saya gitu. Tapi saya yakin gitu bahwa saya tuh bisa menunjukkan bahwa saya tuh mampu gitu kan ya. Nah, dengan minat dan bakat itu menjadi salah satu pemicu diri kita gitu untuk menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan kepada lingkungan yang gak sportif itu bahwa kita itu luar biasa gitu ya, bahwa kita tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka bilang gitu. Mungkin mereka bilang ngapain sih, percuma gitu ikut pelatihan, percuma ikut webinar, percuma ikut ini kepanitiaan ini segala macem gitu. Pokoknya mereka tuh selalu ngapain sih gitu ya, nggak mensupport kita. Ya udah, kita santai aja gitu. Selagi emang mereka nggak melukai sampai fisik gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Kita manfaatkan nih gitu minat dan bakat kita untuk menjawab semua cemoohannya mereka gitu ya. Seperti itu Kang gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang sering merasa resah gitu sama diri sendiri ataupun hal-hal yang membuat kita tuh kadang insecure, membuat kita tuh kadang nggak percaya diri gitu. Bahkan kayak kita tuh bingung gitu, hidup kita tuh sebenarnya mau apa sih gitu ya, apa sih tujuan hidup kita. Ada lagi gak nih? Oke. Kalau Kak boleh tanya. Kita lanjut aja ya gitu. Jadi teman-teman gitu, yang namanya insecure itu wajar, yang namanya nggak percaya diri itu wajar, namanya juga manusia gitu kan ya. Pasti punya titik yang dimana kita tuh merasa nggak percaya diri gitu. Itu semuanya pasti ada masanya gitu. Tapi bukan berarti insecure itu menjadi salah satu hal yang terus kalian pertahankan di hidup kalian gitu ya. Maksudnya udah insecure tuh udah aja terus-terusan insecure gitu, nggak gitu, nggak boleh, jangan. Tapi dengan insecure itu kalian harus bersyukur gitu bahwa yang namanya hidup itu pasti ada kekurangan, jadi kita tuh bisa lebih menghargai orang lain gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, kita bisa lebih sadar lagi gitu bahwa setiap manusia itu punya potensinya masing-masing, setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing gitu.
Jadi udahlah gitu, insecure itu jadikan salah satu bentuk bersyukur kita gitu. Terus juga tanpa adanya insecure gitu, tanpa adanya rasa tidak percaya diri, kita nggak akan bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Saya keinget salah satu influencer di Indonesia gitu, dia bilang bahwa tanpa adanya insecure gitu, kita nggak bisa memperbaiki diri kita gitu. Dan itu benar banget gitu, ketika kita hidupnya flat-flat aja gitu, ketika kita nggak merasa insecure gitu, kita merasa kita tuh baik gitu, baik terus-terusan gitu, ya itu percuma juga kan gitu, kita nggak akan terus tumbuh dan berkembang gitu, karena kita udah merasa bahwa diri kita itu udah maksimal gitu. Nah seperti itu gitu. Terus kita nih balik lagi ya ke mandala diri, balik lagi ke materi kita di malam ini gitu, tentang mengenai diri sendiri gitu dengan hal-hal yang sederhana. Selain dari dengan mandala diri, terus dari beberapa pertanyaan dasar di hidup ini gitu ya, kita juga bisa gitu bertanya kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Kita tanya ke semua orang yang kita temui misalnya gitu. Kalau enggak kita misalnya ketemu nih sama orang, kita tanya nanti setelah kita pulang misalnya di WhatsApp atau gimana, boleh kasih kesan-kesan gak sih pas ketemu sama aku, misalnya first impressionnya kayak gimana sih aku tuh, terus ya pokoknya gitu, kita nanya gitu, kita tuh gimana sih pas pertama ketemu segala macam. Itu bisa jadi salah satu bentuk proses gitu untuk mengenali diri kita gitu. Jadi sebetulnya sederhana gitu, hal-hal yang bisa membuat diri kita tuh kenal gitu sama diri kita. Jadi bukan hal-hal yang berat-berat gitu ya, psikiater atau segala macam gitu. Itu kita bisa kok gitu mengenali diri kita dengan hal-hal sederhana gitu. Tapi boleh aja sih kalau teman-teman juga ring light-nya jatuh. Oke, kita lanjut ya, ada-ada aja gitu ya. Betul kan, boleh aja sih gitu, itu ke psikiater ataupun ke yang lainnya gitu ya. Tapi ya kalau misalkan emang bukan nggak permasalahan yang parah-parah banget ya, kita share ke dengan hal-hal yang sederhana aja lah gitu. Nanya ke teman-teman diri kita tuh kayak gimana sih gitu, atau kita bisa buat petisi gitu ya, petisi tentang diri kita gitu, yang nantinya tuh kalau kekirim ke kita tuh anonim gitu ya, sinonim ya, maksudnya orangnya tuh nggak ketahuan gitu siapa sih yang nulis kata-kata itu kadang biasanya jujur loh gitu, oh kita tuh kayak gini. Itu juga salah satu merupakan salah satu proses untuk mengenali diri sendiri gitu. Terus ya ampun, ada-ada aja ya. Oke nih, ada pertanyaan lagi nih, seru banget. Kalau kita dikasih kesempatan buat jadi narasumber, tapi gak dibayar, sementara pesertanya bayar ke penyelenggara dan teman kita bilang, kamu kok mau dimanfaatin sama dia, apa tanggapan kamu sebagai orang yang dikasih kesempatan buat jadi narasumber? Kalau aku pribadi ya, itu gak apa-apa gitu, selagi kegiatannya secara online gitu. Karena salah satu moto hidup aku adalah bermanfaat untuk orang lain gitu. Ketika misalkan ada sebuah acara mereka ngundang aku jadi narasumber, tapi aku nggak dibayar, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting aku udah diberi kesempatan untuk menjadikan diri aku tuh terus berkembang, terus tumbuh gitu ya. Terus memberi kesempatan aku untuk bisa nambah-nambah CV misalnya gitu. Terus juga tentunya aku bisa sharing sama banyak orang. Setidaknya pasti ada beberapa hal yang mungkin itu bisa memotivasi orang lain gitu. Dan tentunya aku selalu berharap gitu bahwa apapun yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu soal peserta bayar ke penyelenggara, soal bayaran itu nomor kesekian gitu buat aku. Kalaupun emang peserta bayar ke penyelenggara tapi penyelenggara nggak bayar ke aku, nggak apa-apa gitu. Itu mah biar mereka aja yang mereka yang tahu teknis segala macamnya gitu. Yang penting kita itu satu, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita bermanfaat untuk orang lain, tentunya juga kita bisa menunjukkan gitu bahwa diri kita tuh seperti ini gitu. Terus
ya tentunya salah satu proses membranding diri kita juga gitu. Terus tapi kalau acaranya offline gimana, misal di kampus atau di tempat meeting, aku mah nggak apa-apa sih ya. Kalau aku nih ya, aku mah nggak apa-apa gitu, kecuali gitu kalau misalkan emang kegiatannya offline terus di daerah sekitar aku gitu, maksudnya di masih satu kota sama aku gitu, tempatnya masih nggak terlalu jauh dari rumah aku, itu aku nggak apa-apa sih gitu ya, lebih kayak ya nggak apa-apa lah gitu, kita cari-cari pengalaman gitu, kita nambah-nambahin apa ya, proses keberanian kita gitu ya. Terus juga selagi emang bisa kita tuju tempatnya gitu, selagi emang itu deket sama rumah kita mah ya nggak apa-apa gitu, apalagi kalau di kampus ya gitu. Aku nggak aku gitu ya, selalu berpikirnya gini gitu, kalau nggak dibayar nggak apa-apa gitu, karena dengan aku bisa kuliah aja gitu, dengan aku bisa dikasih kesempatan untuk jadi speaker atau misalkan MC, itu udah salah satu hal yang patut aku syukuri gitu ya, karena belum tentu semua orang tuh bisa sama gitu seperti apa yang aku jalani selama ini. Jadi intinya bersyukur gitu, kecuali beda lagi kalau misalkan acaranya di luar kota gitu, itu pasti kan menggunakan biaya gitu, transportasi gitu, belum lagi kalau misalkan acaranya gede gitu, kita butuh kostum gitu, kita butuh make up dan segala macam gitu. Tapi kalau di kampus mah itu mah nggak apa-apa gitu, salah satu bentuk proses kita juga gitu, salah satu proses merintis karir kita juga gitu. Terus juga apa ya, salah satu kontribusi diri kita gitu untuk kampus gitu. Nah, aku gitu pikirnya gitu, jarang banget mikirin kayak aduh nanti bayarnya berapa gitu, nggak, itu nomor kesekian gitu. Dan dari dulu juga selalu ditekankan gitu, diajarkan sama aku guru acting aku gitu, bahwa setiap kita menjalani sesuatu hal itu jangan selalu terfokus kepada materi gitu, boleh kok gitu, karena kita juga butuh konsumsi, kita butuh segala macam gitu ya, dari mulai transportasi dan lain sebagainya. Tapi gitu yang paling utama itu ya tadi gitu, kita memberikan yang terbaik kepada orang lain dan kita bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Ih, seru ya. Teman-teman di sini kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing ya, kita sama-sama belajar gitu, kita sama-sama apa ya, sama-sama belajar kehidupan gitu kan ya. Sama aku juga belajar dari teman-teman gitu. Pasti banyak hal yang bisa aku dapat gitu dari teman-teman. Kan kita juga temanya tumbang gitu kan ya, tumbuh dan berkembang gitu, dan pastinya ini tuh bukan sebuah, aku ulang lagi ya gitu, di awal aku udah sampein bahwa ini tuh bukan pertemuan yang berat gitu ya, bukan pertemuan yang formal banget gitu, yang webinar wow gitu kayak gimana, nggak, bukan gitu. Ini tuh kelas sama sharing, kita sama-sama belajar misalnya, terus kita juga sama-sama menyelesaikan sebuah masalah gitu. Mungkin di sini ada yang punya kendala apa gitu misalnya, itu boleh banget. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, sebentar ya, kita cek dulu. Oke, nah, seru banget deh ini. Oke. Nah, itu dia teman-teman gitu. Boleh dong, open mic juga boleh. Kalian mau nanya langsung ketika saya ngomong juga boleh deh. Boleh Kak. Langsung aja ya. Silahkan Kak Dimas. Oke, kayaknya jaringannya ya. Ada lagi gak nih di sini gitu yang sering merasa resah gitu ya, kadang nggak percaya diri gitu, atau insecure ataupun yang lainnya?
Oke, Kak Dimas udah ada. Oke Kak, apakah suara saya sudah masuk dan jelas? Jelas, Kak. Jelas banget, Kak. Oke, oke luar biasa sekali Kak, eh, atas ilmu dan apa namanya sharing sessionnya ini. Maaf ini aku baru pertama kali ikut sharing session dari Presidara sih, luar biasa ini, komunitas yang semoga bisa bermanfaat ke depannya untuk anak-anak muda. Amin, 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 amin. Iya Halo, Kak, Kak Dimas, silahkan. iya sih, cuma mau ini aja sih, pengen sharing-sharing aja sih Kak. Kebetulan kan saya kuliah kayak dan apa namanya butuh masukan sih, masukan terkait dengan apa namanya aktivitas atau istilahnya apa ya, pengen dibawa kemana gitu, dibawa apa ke arah kemana gitu dari diri ini. Semisal kita tuh kuliah tuh mau apa ya, kadang kan ada orangnya tuh pengennya ya udah jadi belajar belajar aja gitu kan, terus kuliah pulang aja gitu kan. Ada juga teman-teman aku yang fokusnya di organisasi gitu kan, terus aku tuh berada di tengah-tengah gitu, gimana caranya supaya nanti kuliahnya oke dan organisasinya juga public speakingnya juga oke gitu. Terus mungkin ini ya apa namanya, kakak ada nggak masukan kira-kira lebih baik gimana gitu, apakah fokus kuliah aja atau fokus organisasi? Mungkin seperti itu sih kak, ini sharing-sharing aja kak ya. Jadi Oke, boleh. Ada lagi gak, Kak? Atau udah gitu? Ya sudah. mungkin cukup itu sih butuh tanggapannya. Oke, sebelum aku jawab, aku lempar dulu ya ke teman-teman yang lainnya. Barangkali nih gitu, ada yang mau ngasih saran ataupun sama-sama berpengalaman juga gitu. Boleh banget ya teman-teman di sini. Andika kayaknya bisa tuh kak, Andika. Oh, Andika, ya bener. Halo Andika. Katanya dia mapres kak dia. Enggak. Oh, Mapres. Oke, Enggak, oke. enggak. Fitnah ya. Enggak, enggak. Oke, Lanjut aja jadi Elsa. gimana? Udah lanjut aja Elsa. Itu requestnya buat Andika kayaknya ya. Jadi Oke, di sini barangkali ada nih dari Kak Dila, barangkali atau Kak Lufti ya dari Hipnotis SDHB, Kak Jenita mungkin, Kak Kiki, Kak Lia, Kak Nora, Kak Nur Aini, Kak Yolanda, barangkali mau ngasih tanggapan dulu gitu mengenai keresahan dari Kak Dimas gitu. Mungkin dari aku ya, dikit aja sih. Oke, boleh. Sebelumnya izin menjawab ya, Kang Dimas. Siap Kang, siap. Jadi kalau menurut aku, yang tadi konteksnya itu kuliah kupu-kupu ya, kuliah pulang. Sebenarnya itu tergantung dari personalnya masing-masing gitu. Mau kayak gimana juga terserah mereka. Tapi kalau emang mereka ingin mengulik potensi diri mereka, kenapa nggak explore aja, kenapa nggak dobrak gitu. Misalkan kayak gini, kecilnya kita ikut organisasi lah, atau hal yang emang menyibukkan dalam artian produktif seperti itu. Menurut aku ya gitu sih. Jadi kalau misalkan kita kuliah pulang, ya potensi diri kita nggak bakalan kegali. Sedangkan kita kuliah itu adalah ini aku aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kita kuliah, aku nyari relasi sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kuliah kan otomatis jenjangnya itu lingkungannya itu besar gitu. Misalkan kampus berarti universitas ya di kabupaten gitu dan pasti terkenal gitu. Otomatis kalau misalkan kita punya bakat dan kita show up ke teman-teman yang lain, kalau mereka butuh dan ternyata sejalan bakatnya, kita bisa punya relasi teman, punya relasi pekerjaan mungkin, dan juga itu bisa menambah wawasan kita terkait organisasi. Jadi kalau misalkan kita kerja nih di satu perusahaan atau satu instansi, berarti kita udah ada pandangan kerja karena kita sudah terbiasa di organisasi. Menurut aku gitu sih Kang Dimas. Oke, Kak Kiki, makasih banyak. Gimana nih Kak Dimas? Oke, Masya Allah keren banget nih Kang Kiki nih, kayaknya aktivis banget kayaknya nih Kang Kiki ya.
luar biasa. Iya bener banget sih apa namanya, karena saya berada di tengah-tengah nih Kak nih. Di sisi lain tuh teman-teman aku tuh tapi beda jurusan ya. Itu fokusnya di organisasi aktif banget gitu di kampusnya. Sisi lain teman-teman sejurusan aku tuh bener-bener kupu-kupu banget gitu. Kayak nggak kemana-mana. Ya udah di jurusan itu doang belajar gitu kan. Gitu Kak. Jadi gimana ya Kak? Keresahanku yang kedua tuh sebenarnya gini. Kalau misalnya dia dikerucutkan lagi, sebenarnya aku pengen ikut aktif kayak jadi aktivis, jadi ya semacam kayak mungkin BM atau mungkin semacamnya gitu ya kayak. Di sisi lain ada mata kuliah atau apa ya bener-bener keteteran gitu loh Kak. Apa namanya untuk mata pelajaran mata kuliahnya dan itu tuh banyak banget tugas yang bilang satu tumbuh seribu gitu terus. Jadi kayak aduh nanti gimana ini buat ngatur waktunya. Ya gitu sih Kak. Aduh. Jadi curhat ini ya. Mohon maaf ya guys. Kan sesi curhat ya, sesi tumbang. Tumbang Oke, saya Kak. tumbang banget ya kita banyak tugas itu. Oke, aku jawab ya gitu. Aku juga menanggapi gitu. Yang pertama dulu nih gitu mengenai kita tuh kupu-kupu atau organisasi gitu. Nah gitu di slide sebelumnya gitu aku udah jelasin gitu tentang yang apa itu. Apa sih tujuan kita gitu kan ya? Kita tuh kuliah mau jadi apa sih gitu? Cita-cita kita tuh apa sih gitu kan ya? Nah tentunya gitu ya sepengalaman aku ya gitu yang namanya organisasi itu penting banget. Tanpa adanya organisasi, tanpa kita ikut organisasi, pengalaman kita tuh kayak ya mungkin ya sebenarnya banyak sih gitu ya cara lain untuk bisa mendapatkan banyak pengalaman gitu. Tapi dengan kita mengikuti organisasi gitu, kita akan menemukan banyak sekali pintu peluang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tentunya belum tentu kita bisa dapatkan gitu tanpa mengikuti organisasi. Nah itu gitu. Terus dengan ikut organisasi juga gitu, kita bisa nambah relasi. Terus juga potensi kita tuh bisa tersalurkan gitu. Nah seperti apa yang sebelumnya saya sampaikan gitu. Seperti apa sih gitu karakter kita, seperti apa sih potensi kita. Nah itu tuh sangat berpengaruh gitu terhadap diri kita gitu dalam berorganisasi. Nah organisasi juga berpengaruh gitu terhadap pengembangan potensi diri kita gitu. Contohnya nih ya saya gitu ikut BEM, potensi saya tuh tersalurkan gitu di BEM itu. Saya selalu dikasih kesempatan misalnya jadi MC gitu misalnya gitu, atau jadi moderator ataupun yang lainnya gitu. Itu potensi kita tuh tersalurkan gitu. Coba kalau saya nggak ikut BEM, belum tentu saya bisa banyak pengalaman menjadi MC gitu kan ya. Belum tentu orang lain tuh kenal gitu bahwa oh Elsa tuh orangnya sukanya di bidang public speaking gitu, belum tentu gitu. Tapi dengan ikut organisasi gitu, kita tuh akan lebih dikenal gitu, akan potensi kita juga akan lebih tersalurkan kayak gitu. Terus itu baik lagi sih ya sebetulnya ke personal kita gitu ya. Kita tuh mau jadi seperti apa, kita tuh kalau misalkan mau jadi A itu tuh caranya harus gimana aja gitu, itu balik lagi ke diri kita. Tapi itu gitu bahwa yang namanya organisasi itu penting gitu untuk menambah relasi, meningkatkan potensi, terus juga soft skill kita gitu di bidang dalam kepemimpinan gitu kan ya, bisa ditanya nih sama Kak Andika gitu ya apa aja gitu kan ya, manfaat organisasi itu banyak banget gitu. Terus juga menanggapi yang kedua gitu ya, pengen ikut organisasi nih gitu tapi tugas wah numpuk banget gitu kan ya, banyak gitu. Sebenarnya emang udah hal yang gak aneh gitu ya bagi mahasiswa gitu ya, tugasnya banyak gitu. Terus apalagi kalau ditambah organisasi gitu ya, tugas kepanitiaannya juga gitu. Tapi itu balik lagi ke diri kita gitu. Kalau misalkan emang kita punya suatu target gitu di masa depan gitu, yang emang salah satu langkahnya oleh organisasi, terus kita ikut organisasi dengan atas kesadaran diri kita, atas niat di hati kita gitu, itu nggak akan kerasa loh gitu. Secapek apapun kita gitu, ya kita capek gitu, cuman kayak kita tuh jarang banget gitu yang namanya ngeluh gitu. Karena ya kita udah gitu, ini salah satu resiko yang udah saya ambil dan siap untuk dijalani di awal gitu. Karena prinsipnya gitu, ketika kita memilih sesuatu, maka otomatis segala hal yang ada dalam hal kita pilih itu udah kita terima gitu.
Ya selanjutnya misalkan ketika kita ingin jadi mahasiswa gitu, ketika kita menjadi seorang mahasiswa gitu, terus kita tuh ingin berorganisasi, otomatis gitu segala kesibukan itu udah bisa kita jalani gitu. Itu balik lagi ke memanage waktu gitu. Ketika kita bisa memanage waktu gitu, itu semuanya bisa dikendalikan gitu oleh diri kita. Dan pastinya gitu kita juga harus bisa memahami kapasitas diri kita, memahami kondisi diri kita gitu. Kalau misalkan diri kita nggak terlalu kuat untuk ikut banyak kegiatan, itu jangan dipaksain gitu. Kita ikut beberapa kegiatan yang emang bisa menunjang gitu, tapi jangan semuanya diikutin juga gitu. Jadi bercerminlah gitu kan ya, kita tuh kayak gimana gitu ya, tujuan kita tuh seperti apa, kondisi diri kita tuh kayak gimana dan lain sebagainya gitu. Nah dari hal-hal itu penting banget gitu, nanti bisa lebih mengerucut, oh kita tuh pengen kayak gini, oh caranya kayak gini gitu, oh kalau misalkan kita ngalamin ini kita harus gini 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 gitu. Nah itu bisa sih gitu, maksudnya ya semoga lah gitu apa yang saya sampaikan barusan tuh menjawab gitu ya pertanyaan dari Kak Dimas gitu. Intinya kita tuh harus bisa memanage waktu dan kita tahu gitu tujuan kita tuh apa gitu Kak Dimas. Oke Kak, luar biasa untuk jawabannya. Lumayan 70% sudah saya serap dan insya Allah akan saya langsung aplikasikan di kehidupan. Ya itu sih Kak, Amin, maksudnya amin. apa namanya tadi, kan aku lihat di dua sisi kan, teman-temanku yang aktivis dan teman-temanku memang akademisi gitu. Di Iya. jurusanku tuh bener-bener apa ya, jurusan yang nggak aktif gitu loh Kak, kayak sunyi banget, nggak ada bau-bau kayak organisasi orang-orangnya. Dan udah gitu ya kalau misalnya saya ikut apa ya, circle saya yang kayak gitu kan jadi nggak berkembang kan. Nah habis itu tuh pernah ada teman dekat gitu ya, istilahnya satu jurusan sama saya, dia ikut organisasi gitu kan, ikut BEM. Cuman dia doang Kak yang bener-bener aktif gitu kan. Terus saya, oh ini keren nih, saya mau ikuti nih, tapi saya lihat dulu. Tapi selang berapa bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan ikut organisasi BEM itu, BEM fakultas, itu Kak dia sering kena tipes Kak. Aduh, jadi gimana ya Kak? Iya maksudnya ya, jadi kayak udah semangat nih, saya udah kayak excited banget, organisasi oke lah gitu kan untuk meningkatkan soft skill gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia tuh kayak, aduh dia kalau saya ketemu sama saya tuh ngeluh terus Kak, aduh ini gimana ini prokernya banyak banget ini. Oke. Mungkin Saya itu mikir, udah termasuk resiko sih Kang Dimas. Soalnya aku juga dulu Iya. pernah pengalaman kayak gitu, karena suka masuk UKM, organisasi-organisasi gitu, dan akhirnya kena tipes 1 bulan nggak bisa bangun gara-gara ya itu. luar biasa. Walaupun ini jadi kayak ditempa dulu mungkin ya, sampai bener-bener jadi bakuh mungkin. Nah iya benar-benar. Ya itu sih Kak, jadi emang gimana ya, saya tuh bener-bener di tengah-tengah gitu loh Kak, ini kayak belum melangkah gitu. Maksudnya ya masih ini banget gitu kan, kayak fokus akademisi. Jadi untuk kayak Mencoba aja dulu intinya. Yang penting ya kita mendobrak hal baru. Itu aja juga nah, udah ini sih iya udah Kak, udah relevan. benar-benar. Tapi ini apa namanya, temanku bilang yang udah masuk gitu, dia bilang gini, dia istilahnya apa ya, susah masuk, susah keluar gitu. Saya juga bingung maksudnya gimana. Ya udah gitu sih. Tapi saya udah nyoba-nyoba ikut organisasi di luar sih Kak, maksudnya ya iseng-iseng kayak yang sekiranya itu bisa fleksibel gitu loh Kak, sama apa namanya, kegiatan kuliah kayak gitu kan, lebih dinamis aja sih. Cuma kalau untuk kegiatan yang di kampus itu kayak BEM atau HMP tuh agak apa ya, kayak terlalu terikat gitu loh, dan saya tuh kurang suka sama kegiatan yang seperti itu sih. Mungkin alternatifnya mungkin kayak gitu ya kayak dengan ikut Presidara mungkin bisa nih terasa. Ya nggak di aja mas ikut Presidara mas, iya ikut mas. Join dong, dicek ya IG-nya, IG Presidara lagi open recruitment teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut organisasi tapi santai gitu ya, itu bisa di Presidara ya, oke? Itu mas ikut Dimas, Nora Dara apa tuh ya itu. Betul banget. Iya betul banget tadi kata Kak Kiki gitu, bahwa itu resiko gitu.
Ya sebenarnya yang namanya kita pengen ikut itu ini ya resikonya itu gitu, kita bisa sakit gitu. Jadi balik lagi ke diri kita gitu, segimana bagusnya sih kita memanage waktu gitu ya, meskipun nggak ada orang yang bisa dengan sempurna memanage waktunya gitu ya, tapi ya setidaknya gitu dia bisa membagi waktunya untuk tugas, untuk organisasi, kuliah, dirinya sendiri itu. Jangan sampai memaksakan diri untuk terus eh, ikut berbagai hal gitu, tapi diri kita sendiri tuh nggak keurus gitu, personalnya tuh nggak keurus gitu, bakat kita eh, jadi melempem gitu kan ya. Terus juga diri kita kesehatannya makin menurun gitu karena kita jarang makan misalnya, kita jarang eh, ya jarang ngurus diri lah gitu ya, karena saking sibuknya gitu. Itu sih gitu, betul banget gitu, sakit itu resiko gitu ya, karena kitanya sendiri yang membuat diri kita sakit gitu. Kalau kita sakit ke Oke, Dimas aja, ya nggak Dimas ya? Apa nyampe-nyampe. kayaknya nyindir nih. Berjuang sampai tipes Kenapa Dik? ya. Lu lagi kena tipes Dik? Kan udah pernah gue berobat sama lu kan? Berarti di sini Kita ini ya lanjut. bekas tipes semua. Wih, Iya, kayaknya aktivis semua sih ini. Soalnya pada ngalamin tipes. Kalau pada sakit minta tolongnya sama Dimas aja, dokter kok. mana ada. Dokter hewan saya. Oke. Ini nih dari Kalufti. Saking mendobraknya sampai ikut 3 UKM yang berakhir ujung-ujungnya cuman fokus 1 UKM. Itu saya banget sih. Tapi bener banget teman-teman gitu. Percuma kita ikut banyak kegiatan gitu, tapi diri kita tuh nggak fokus, kita tuh nggak bisa mendedikasikan diri kita terhadap kegiatan tersebut, itu percuma. Jadi mending kita ikut dikit aja lah gitu, tapi kita tuh maksimal gitu. Kalau kita nggak maksimal tuh sayang banget gitu, energi kita terkuras tapi nggak ada manfaatnya, yang maksudnya kayak percuma gitu kalau misalnya kita nggak maksimal itu gitu. Terus ini ada pertanyaan, katanya lebih penting mana, hard skill atau soft skill? Menurut teman-teman nih yang ada di sini, lebih penting hard skill apa soft skill? Lepotan deh saya. Oke. Gimana? Kak Andika, Kak Dimas, Kak Janita, Kak Kiki, Kak Lia, Kak Nora, Kak Yolanda. Kira-kira yang penting tuh yang mana? Oke, kayaknya sih ya gitu. Kalau menurut aku gitu, dua-duanya itu penting. Karena ketika kita dua-duanya itu penting itu kenapa? Karena bisa saling menyeimbangi gitu ya. Ih, ya ampun, ini tuh ya meskipun sedikit tapi aura positifnya itu sampai ke saya. Ya lanjut ya. Menurut aku dua-duanya penting. Gak ada yang gak penting. Dan dua-duanya bisa sama-sama saling gitu kan ya, kekurangannya. Setiap kurang pasti kan dari soft skill juga bisa ada kekurangannya, dari hard skill juga ada kekurangannya. Jadi saling melengkapi gitu kalau mungkin kalau sendiri mau ngasih mau sharing gitu, atau misalkan mau ngasih tanggapan juga boleh dong Kak, via open mic. Oke. Ini jaringannya ya. Oke, kita lanjut nih. Di sini ada lagi gak nih yang mau sharing gitu ya? Tentang pengenalan terhadap diri kita sendiri. Mungkin resah tentang yang lainnya gitu, selain Kak Dimas resah tentang organisasinya. Mungkin aku ada Elsa pengalaman terkait resah. Boleh dong. Tapi bukan resah lagu kan? Nah, enggak sih, lebih ke kayak ngebatin gitu sih. Jadi kebetulan, izin sharing ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, sok. Mangga. Kebetulan
bulan-bulan ini tuh bukan bulan sih, minggu-minggu ini emang aku lagi dapat masalah kan, yang masalahnya itu emang agak mungkin ini masalah terbesar di kehidupan aku sih menurut aku ya. Nah, Nah, aku tuh tipe orang yang dramaturgi. Jadi kalau misalkan lagi di luar ya beda orang gitu, di rumah ya beda orang gitu. Nah, kebetulan aku kalau misalkan aku jarang jarang banget nyerita ke temen atau sahabat juga jarang. Jadi aku tuh nggak bakalan bisa kalau misalkan orang lain atau temen deket atau orang tua tuh nggak tahu masalah aku gitu. Apa yang aku rasain tuh nggak. Pokoknya intinya jangan sampai orang tahu gitu aja. Nah, yang biasanya aku bisa handle itu kayak misalkan ya di rumah ya masalah di rumah pas keluar nggak ada masalah gitu. Dan karena masalah ini kebiasaan aku yang kayak gitu tuh mulai berubah, jadi kayak mungkin rasa di batin ya, tanpa sadar aku kayak berubah kepribadian juga gitu. Pas di luar tuh ya ada keselnya, ada marahnya, ada jengkelnya gitu, sedangkan konteks aku kalau di luar ya beda orang gitu. Nah, aku tahu dari temen aku pas kuliah kan ya, Ki, kenapa sih kok marah-marah mulu minggu-minggu ini? Di sana aku mulai kayak sadar, oh ternyata emang udah di luar batas gitu, di luar kendali, dan akhirnya aku ngeberaniin buat curhat ke temen kelas. Itu sih sampai nangis-nangis, sampai emang bener ya masalah ini patut untuk dicurahkan ke orang lain sih, nggak semestinya aku pendem sendiri gitu. Cuman ya konteksnya kita juga harus memilih teman yang benar gitu, jangan sampai orang-orang yang emang nggak terlalu deket tapi kita ceritain masalah pribadi, masalah praktisi kita kan, intinya gitu. Mungkin bagi teman-teman yang emang ada masalah yang lagi dijalani sampai sekarang juga badan meriang tuh gara-gara masalah ini. Tapi ya sekarang it's okay sih, karena mungkin udah lega ya cerita ke temen juga, karena ini masalah batin gak bakalan bisa diselesain sama orang lain, harus sama diri sendiri. Makanya ya udah kita cari jalan keluarnya yang bagus-bagus aja, yang intinya yang nggak berdampak negatif kepada badan sama mental gitu sih. Terima kasih teman-teman udah dengerin ya. Siap. Oke, berarti ini tuh lebih ke pengendalian emosi gitu ya. Betul banget sih gitu. Kita tuh harus bisa pilih-pilih orang gitu untuk mendengarkan cerita kita. Jangan sampai kita tuh dengan mudahnya menceritakan segala hal yang terjadi sama diri kita gitu. Terus juga gitu, kita tuh nggak bisa yang namanya mendem masalah sendirian. Kita tuh nggak bisa gitu melewati permasalahan tuh sendirian, itu nggak bisa tentu. Bahkan ketika kita berdoa sama Allah pun itu kan kita melibatkan Allah gitu, kita nggak sendirian gitu. Ketika kita mencurhatkan kepada pencipta kita pun gitu ya, itu kita melibatkan yang bukan diri kita gitu, maksudnya bukan diri kita sendiri itu yang melewati itu semua. Nah tentunya gitu kita tuh emang benar gitu ya. Aku balik lagi ke dosen psikolog aku gitu. Dosen aku pernah bilang, katanya kalau misalkan ada hal apapun itu sampein, jangan sampai semuanya tuh mengendap dalam diri kita. Karena kalau terus mengendap gitu dan permasalahan tuh selalu datang, tapi kita nggak cerita apapun ke orang lain dan kita berusaha untuk fine aja gitu, itu tuh salah gitu. Karena sama aja kita tuh nyakitin diri kita sendiri, sama aja kita tuh ngelukain diri kita sendiri. Kita tuh seolah-olah ngasih penyakit sama diri kita sendiri. Jadi bisa aja gitu kita adalah bodo amat. Meskipun bodo amat, tapi suatu saat semua hal itu bakalan membludak gitu. Semua hal itu bakalan kalau gunung berapi mungkin meletus gitu kan ya. Jadi jangan sampai gitu kasihanlah sama diri teman-teman gitu. Kalau ada apa-apa ya cerita gitu sama orang-orang yang emang udah kalian tuh percaya gitu ya, meskipun gak semua orang tuh bisa kita percaya. Bahkan orang yang kita percaya ataupun orang terdekat kita juga bisa mengkhianati kita gitu. Jadi itu balik lagi ke diri kita gitu. Kita harus bisa pintar-pintar memilih orang gitu.
pintar-pintar memilih cerita untuk diceritakan gitu. Dan untuk permasalahan pribadi itu bisa kita lakukan komunikasi transendental gitu, komunikasi dengan Tuhan gitu, komunikasi dengan pencipta kita. Terus juga kita bisa curhatkan gitu ya ke orang tua misalnya. Tapi kalau misalnya emang permasalahannya sama orang tua, kita curhatkan di buku gitu ya, karena barangkali nanti bukunya dibaca sama orang tua gitu. Ya gitu gitu, kita kita luapkan emosi kita gitu. Bisa kok dengan karya gitu. Ketika kita misalkan punya permasalahan yang emang gak bisa kita curhatkan, kita bisa luapkan emosinya lewat karya. Kalau misalkan Kak Kiki sukanya nyanyi, itu bisa diluapkan lewat nyanyi. Aku sukanya acting, itu bisa diluapkan lewat acting. Dan tentunya gitu, sesulit apapun masalah di kehidupan kita gitu, itu nggak seberapa dengan kekuatan yang ada dalam diri kita gitu. Itu harus diingat ya gitu. Seberat apapun permasalahan, sesulit apapun gitu ya cara menyelesaikannya, itu nggak seberapa sama kekuatan yang ada dalam diri kita gitu. Mau A B C D E F G H I J semuanya terjadi di satu waktu, kalau kita bisa mengatasi semuanya dengan tenang gitu, fokus satu-satu gitu, satu-satu diselesain, jangan sampai semuanya itu diselesain di waktu yang sama, itu susah gitu, itu capek gitu. Kita manage waktu kita, selesain satu-satu dengan hati yang tenang, fokus gitu, itu semuanya insya Allah bisa terkendali gitu. Ya ngomong aja sih gampang sih ya gitu ya, yang ngejalaninnya tuh susah gitu, tapi yakinlah gitu bahwa pasti ada orang yang emang bisa dipercaya untuk mendengarkan cerita kita gitu. Terus juga kita bisa mengekspresikan diri kita gitu, meskipun gak hanya lewat curhatan ke teman misalnya gitu. Kayak gitu sih, setuju aku. Oke, ini Thank you banget Elsa, ngebantu banget. Izin menambahkan lagi ya. Jadi mungkin bagi teman-teman di sini yang punya masalah gede, jangan sampai kayak dipendem aja pokoknya tuh masalah. Nah, lama-kelamaan tuh kayak tadi Elsa bilang bakal menumpuk dan akhirnya membeledak. Apa sih? Ya meledak, bukan membeledak ya, sama aja ya. Nah, tadi juga nggak kontrol sama, karena mungkin ini kali pertama, bukan kali kedua kayak Risa ya. Jadi pas di kantin tuh ngobrol sampai nangis di kantin, kan nggak etis gitu. Ini orang nggak nangis pada tempatnya, udah kayak sampah kan gitu. Jadi itu mungkin weakness kita sih teman-teman. Jadi saran aku nggak boleh mendem masalah seperti itu, soalnya itu ngakibatin banget. Terima kasih Elsa. oke, sama-sama. Tambahin lagi ya dikit gitu. Jadi segala hal yang terjadi sama diri kita itu akan tersimpan di memori kita gitu. Di memori itu akan selalu tertumpuk meskipun kita bilang udahlah gitu, terus kita bilang udah lupa gitu, meskipun kita lupa sekalipun, tapi suatu saat itu semua bakalan terbongkar lagi, itu semua bakalan terbuka lagi, bakalan keinget lagi, dan tentunya bakalan membludak gitu. Jadi itu teman-teman semua gitu, selain kita menjaga perasaan orang lain, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita, menjaga mental kita, menjaga perasaan kita, menjaga kesehatan diri kita gitu, paling utamanya seperti itu gitu ya. Keren banget Elsa, masuk banget barusan sama aku, keren. I love you pokoknya Elsa. Bener ya, harus semangat gitu kan ya, jangan sampai kita tuh mudah terdistract gitu ya sama hal-hal yang ya itu sebenarnya bukan hal yang gimana-gimana gitu kan ya. Teman-teman ada lagi gak nih? Kita masih punya waktu 1 menit. 1 menit. Coba Dika, pengalamannya jadi mapres gimana? Ya lu dapat istri dari mana nih, Mapres? Kayaknya sih di sini ada yang rekan-rekanan nih. Keren nih gitu. Kalau pertemanan yang baik tuh sama-sama membawa ke jalan yang baik gitu, sama-sama. Iya, kita ikut ini, ikut ini gitu. Keren banget sih kalian gitu kan ya. Istri dari mana dia Mas ya ini? Fotonya tuh. Oke teman-teman nih, dikarenakan waktunya udah mencapai batas gitu ya, udah 24:04, 1 menit lagi kita selesai sesi sharingnya. Udah selesai.
sebelumnya gitu aku mau mengucapkan terima kasih banyak gitu dan tentunya memohon maaf gitu karena tadi sempat terkendala ya kronologisnya si yang lainnya itu goyang-goyang gitu kan ya, terus aku pegang terus jatuh si itunya gitu kan. Nah jadi gitulah HP-nya jatuh gitu kan ya, saya juga kaget. Tapi itulah yang namanya data kalau ada kendala gitu kan ya. Oke teman-teman, nah itu dia gitu sesi sharing gitu ya, tumbang with Presidara gitu. Jadi di tumbang ini itu gitu kita bukan sebuah pertemuan yang formal ya, aku ulang lagi, tapi kita tuh ini sesi sharing gitu. Nah pertemuan pertama itu mengenai mengenali diri dengan hal yang sederhana gitu, sama seperti apa yang udah aku sampaikan. Tapi di tumbang ini tuh masih ada beberapa juga gitu, beberapa sesi yang akan dilaksanakan di setiap Jumat malam nih teman-teman. Jadi buat teman-teman gitu nanti karena untuk pertemuan kedua itu di Jumat minggu depan, insya Allah kita bakal ngelaksanain lagi sesi tumbang dengan tema berani bermimpi, berani beraksi gitu, berani beraksi. Jadi ini sangat berkaitan sekali gitu dengan tema pada pertemuan kita di malam ini gitu. Jadi jangan sampai gitu terlewatkan gitu kan ya, dan terus pantengin IG Presidara gitu kan ya, karena semua informasi itu bakal disampaikan di sana gitu. Dan tentunya gitu nanti bakalan ada beberapa speaker gitu yang emang udah luar biasa juga gitu. Jadi untuk teman-teman semua gitu jangan sampai terlewatkan gitu kegiatan-kegiatan di Presidara. Dan pastinya Presidara juga sekarang lagi open recruitment, jadi buat teman-teman yang emang pengen organisasi tapi fleksibel waktunya gitu, itu pas banget sih Presidara gitu kan ya. Bisa nih nanti dikasih tes sama Kak sama Kak Jenny gitu kan ya. Oke nih di komentar ternyata masih banyak gitu ya. Dimas anak buahnya banyak. Iya Mas ya? Banyak ya, enggak? pertemanan itu saling menjatuhkan banyak banget, makanya kita harus hati-hati mencari pertemanan gitu. Gitu. Membuat circle pertemanan itu harus hati-hati banget gitu. Jangan sampai kita tuh ditusuk dari belakang gitu ya, sakit banget tahu itu teh. Tapi enggak semua yang menjatuhkan itu kan tidak baik. Benar. Terus juga asli sebenarnya kadang menjatuhkan itu juga baik kan. orang yang terdekat kita, setuju banget sih aku gitu. Contohnya siapa ya? Siapa ya? Oke buat teman-teman nih jangan lupa isi absensi kehadirannya, karena nanti dari absensi itu bakalan dibuatkan sertifikat untuk teman-teman gitu, sebagai salah satu bentuk apresiasi dari Presidara untuk teman-teman yang udah mengikuti sesi sharing bersama Presidara gitu. Jadi perlu diingat lagi gitu bahwa bahwa tumbang itu sesi sharing, tumbuh dan berkembang bersama Presidara. Jadi untuk teman-teman nanti ikuti lagi kegiatan Presidara gitu, khususnya tumbang di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian gitu. Saya tuh masih belum ikhlas ya gitu untuk selesai di pertemuan sekarang. Karena seru nih gitu ngobrolnya gitu ya, aktif untuk teman-teman gitu. Itu kita akhiri ya gitu kan, waktunya juga udah menunjukkan pukul 20.48 nih. Wah saya korupsi 3 menit. Kita tutup aja teman-teman gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf gitu apabila ketika penyampaiannya banyak kurangan misalnya gitu, terkendala jaringan dan segala macam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi formulir ya. Jangan lupa isi absen maksudnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak.